Ya, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu ya. Silakan ikutin doanya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, gimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, sehat semuanya ya. Sehat, Bu. Ya, hari ini kita akan memasuki materi bab 3 ya. Sebelum itu, Ibu mau tanya dulu nih sama kalian, masih ingat nggak materi yang kemarin kita bahas itu tentang keutamaan mengenal nama dan juga sifat-sifat Allah. Ada yang masih ingat nggak apa aja keutamaan mengenal nama dan sifat-sifat Allah? Coba, bisa ingat nggak? Saya Coba, nih. semakin mengenal Allah berarti semakin mencintai dan mencintai. Ya, betul ya. Jadi ketika kita semakin kita mengenal Allah, maka kita semakin mencintai dan mengagungkan Allah, dan juga kita semakin berharap hanya kepada Allah, dan juga kita semakin takut kepada Allah, gitu kan. Terus juga ikhlas dalam beramal itu hanya kepadanya. Nah, sebelum itu masuk ke pembelajaran hari ini, kita lihat dulu berhubung ada proyektor, boleh minta tolong nggak ambil satu kursi dan taruh sini nih, taruh tengah. Ya, amal soleha, amal soleh. Ada sana. Berhubung ini nggak ada proyektor, jadi kita lihat videonya dari laptop ini saja ya. Yang nggak kelihatan bisa maju.
Jadi ketika orang itu berbuat salah, terus dia menyadarinya bahwa itu adalah kesalahan yang tidak seharusnya diperbuat, maka terus dia kembali ke jalan Allah, maka itu disebut taubat atau taubat. Kemudian kalau secara syar'i ada yang tahu? Coba Lisa, secara syar'i ya Kak. Secara syar'i taubat adalah meninggalkan dosa karena takut kepada Allah. Iya betul sekali ya. Jadi secara syar'i taubat itu adalah meninggalkan segala dosa karena takut pada Allah ya. Secara syar'i yaitu meninggalkan dosa ia takut kepada Allah, takut akan siksa Allah, baik itu siksa di dunia maupun di akhirat. Dan kemudian ketika ia sudah menyadarinya, terus ia meninggalkan dosa-dosanya karena ia takut akan azab atau siksa dari Allah, ia bertobat tekad untuk kembali ke jalan Allah. Kemudian hakikat taubat. Ada yang tahu hakikat taubat itu apa? Ya, kami coba. Hakikat taubat itu pasrah hati menyesali perbuatan maksiat yang sudah terjadi, yang lalu mengarahkan hati kepada Allah daripada siksa usia serta menghadiri dari dosa. Iya, betul sekali. Hakikat taubat itu menyesali segala perbuatannya ya, segala perbuatan yang telah dilakukan. Seperti di video yang tadi, ketika orang itu awalnya mabuk-mabukan, berjudi, segala macam, gak pernah sholat sama sekali, tidak pernah berpuasa, maka seketika akan ada hidayah datang menghampirinya untuk mengajaknya kembali ke jalan Allah, meninggalkan segala dosa yang telah diperbuatnya dan bertekad untuk meninggalkan ajaran-ajaran yang sesat atau meninggalkan lingkungan yang tidak baik untuk dia. Nah, taubat itu ada dua macam ya. Yang pertama itu taubatan nasuha, taubat yang bersungguh-sungguh. Kemudian yang kedua itu ada taubat tomat. Ada yang pernah dengar belum? Taubat tomat itu apa? Belum Bu. Ya, jadi taubat tomat itu adalah sudah taubat tapi mengulangi kesalahan yang sudah diperbuatnya. Ketika ia sudah bertobat nih, hari ini misalkan Dwi Yuliana berbuat kesalahan, terus ia sudah taubat nih, minta ampun kepada Allah, tetapi besoknya atau bahkan sore itu hari itu juga dia masih mengulangi kesalahan itu. Nah, itu disebut taubat tomat. Jangan sampai kita semua sudah melakukan kesalahan, sudah berbuat dosa, tapi kita tidak segera bertaubat. Taubatnya tidak sungguh-sungguh, Pak. Taubat tomat. Jangan sampai ya. Nah, jika hanya sekedar meninggalkan perbuatan dosanya saja, tapi tidak melaksanakan amalan-amalan dan juga perintah-perintah Allah, maka itu belum disebut bertaubat. Terus bagaimana Bu kalau taubat yang sebenarnya? Taubat yang sebenarnya itu yang kita taubat sungguh-sungguh kepada Allah, kita mohon ampun kepada Allah, benar-benar tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang sudah kita lakukan. Menyolong kotak masjid setiap hari, tapi tidak ada yang mengetahuinya. Kenapa? Allah masih menutupi aibnya. Dan seketika ia sadar bahwa itu adalah perbuatan yang tidak baik, itu perbuatan yang dibenci oleh Allah, maka ia ke masjid, kemudian mengembalikannya lagi kotak tersebut, dan dia melakukan
Misalkan nih, si Mita bangun tidur, bukannya bantu ibunya beres-beres, malah tidur lagi. Terus ibunya udah ngoceh-ngoceh tuh, Mita cepetan, bantuin ibu nih. Nah tapi dia malah tidur lagi, terus disuruh malah singut gitu. Terus ya ibunya pasti kesel lah ya kalau kayak gitu. Nah itu juga sudah melakukan kesalahan. Terus juga kalau si Siti Hawa nih disuruh ibunya beli micin ke warung tapi singut. Mbak, aku capek, saya capek habis pulang sekolah udah disuruh warung, ada tugas kayak banyak tapi disuruh warung. Capek aku. Nah itu juga sebuah kesalahan ya. Itu adalah perbuatan dosa yang tidak baik. Kita menghibah teman kita pun itu adalah satu hal yang tidak baik dan itu adalah perbuatan dosa. Karena setiap harinya juga lidah kita ini pasti akan membuat orang itu sakit hati. Tidak mungkin setiap harinya itu kita tidak melakukan kesalahan ataupun dosa. Dan tanamkan makna taubat di dalam hati itu sebelum diucapkan secara lisan. Jadi kita tanamkan dulu dalam hati, saya ingin benar-benar bertaubat, saya tidak akan mengulanginya lagi kesalahan tersebut, saya akan melakukan segala perbuatan yang disukai oleh Allah. Seperti itu ya, kita harus menanamkan taubat kita, taubat. Jadi kita harus menanamkan taubat itu dalam hati dulu, baru secara lisan. Nah, bagi kalian nih yang pasti akan bertanya bagaimana Bu kalau orang yang benar-benar nggak pernah berbuat salah terus dia ya, jadi kita tanamkan terlebih dahulu makna taubat itu dalam hati. Jadi kita mengetahui dulu apa sih taubat itu sebenarnya, baru kita melakukan taubat nasuha, taubat sungguh-sungguh kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Baik, terkait materi hari ini kita cukupkan terlebih dahulu ya. Sebenarnya masih ada cukup materi tapi ini udah mau zuhur ya. Kalian waktunya istirahat, makan siang, sholat, yang tidak sholat ya baca-baca yang bisa dibaca, baca istighfar ya. Ada yang mau ditanya lagi tidak terkait materi hari ini? Ya, silakan. Bagaimana caranya agar kita bertaubat dengan sungguh-sungguh dan tidak terjerumus kembali ke jalan yang salah? Ya, bagus ya pertanyaannya. Jadi bagaimana sih Bu caranya kita itu supaya bertaubat dengan sungguh-sungguh dan tidak terjerumus lagi ke jalan yang salah? Caranya yang pertama, kita ubah terlebih dahulu lingkungan kita, lingkungan pertemanan kita itu seperti apa. Jika lingkungan pertemanan kita itu tidak baik, yang negatif, lalu mengajak kita ke jalan yang tidak benar, menjauhi perintah Allah, maka itu harus dijauhkan. Kemudian kita harus benar-benar bertaubat dengan sungguh-sungguh, memaknai lebih dalam apa itu taubat. Jika dia tidak tidak mengaku apa? Jika ia hanya mengaku dia Islam tapi dia tidak tahu bagaimana caranya sholat karena dari kecil dia tidak dididik dengan orang tuanya, maka dia harus mencari teman yang benar-benar baik. Seperti yang tadi sudah saya bilang, lingkungan itu penting dalam kehidupan kita. Jika lingkungan kita baik, maka hidup kita pun, kegiatan kita pun sehari-hari akan mengikuti baik juga. Nah, itu saja ya. Gimana? Ada yang bertanya lagi? Cukup. Oke, baik, kita cukupkan ya hari ini. Dan hari ini tidak ada tugas untuk kalian. Minggu depan kita masih membahas bab 3 ini tentang taubat, masih tentang taubat ya. Jangan lupa